Oke, kembali lagi di materi untuk analisa atau uji statistik. Ini set datanya sudah kami masukkan di SPSS seluruhnya. Di sini kita punya variabel jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah di-scoring. Kemudian, saya akan menunjukkan beberapa hal atau cara untuk mengkategorikan maupun untuk menghitung di SPSS. Nah, ketika di SPSS, kita punya data berat badan dan tinggi badan. Dengan asumsi kita mau menghitung IMT, kita harus menghitung dulu dengan rumus IMT, yakni berat badan per tinggi badan dalam satuan meter yang dikuadratkan. Nah, langkah pertama kita akan menghitung tinggi badan menjadi satuan meter terlebih dahulu. Nah, caranya kita bisa klik di transform, kemudian compute variable, kemudian kita tuliskan di target variabel, ini adalah nama kolom yang akan terisi atau akan direpresentasikan untuk hasil dari perhitungannya. Jadi misalnya ini kita kasih TB meter. Nah, ini artinya tinggi badan dalam satuan meter. Perhitungannya dengan memasukkan di numeric expression. Kita masukkan TB-nya, oke. Kemudian kita kalau dari senti mau dipindah ke meter, berarti TB dibagi dengan 100. Kemudian functionnya bisa pilih all, lalu klik OK. Nah, ini akan keluar, ini namanya output. Output SPSS ini nanti akan mencatat seluruh atau hal-hal yang kita lakukan analisis data yang ada di file yang sedang kita aktifkan. Nah, di sini paling belakang nanti akan muncul TB dalam satuan meter. Nah, di sini. Ini. Kalau mau dipindah Bu yang dekat bisa. Pilih di variabel view, bisa di drag, kemudian dibawa ke atas. Nah, di sebelahnya sini. Oke, sudah akan ketemu. Di sini akan kelihatan dipindahkan jadi BB, TB, dan TB dalam meter. Oke, baik. Setelah kita melakukan tadi perhitungan TB menjadi meter, yang selanjutnya adalah kita mau menghitung IMT-nya. Langkahnya masih sama, kita klik di transform, kemudian klik di compute variable. Ini kita hapus dulu riwayat dari perhitungan kita yang lalu. Berarti kita buat IMT, kemudian untuk labelnya, nah rumusnya adalah kita masukkan seperti tadi ya, BB per TB-nya dikuadratkan. Jadi TB dalam meter dikalikan TB dalam meter lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, di variabel view, nah kita sudah akan mendapatkan hasil dari perhitungan IMT. Nah, ini dia perhitungan IMT-nya sudah kita hitung. Kemudian, setelah kita menghitung IMT, sekarang kita akan menghitung status gizi berdasarkan nilai IMT. Nah, dalam menentukan status gizi, kita bisa membuka dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan kapan dikatakan normal, kurus, dan gemuk, dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya akan memakai
pengkategorian yang ditetapkan di Kemenkes, yaitu kurus di kategori kurang dari 18,5, kemudian normal di kategori 18,5 sampai 25, gemuk di atas 25 sampai 27, kemudian obesitas di atas 27. Saudara sekalian bisa melihat pengkategoriannya di Kementerian Kesehatan ya, di Dirjen P2PTM. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara mengklasifikasikan status gizi berdasarkan dari IMT-nya? Nah, caranya sangat mudah sekali. Bisa diklik di transform, kemudian kita record into different variables. Nah, kemudian kita masukkan untuk input variabelnya, kita klik IMT, kita masukkan. Lalu kita pastikan untuk IMT ini sedang aktif dengan kita klik dan dia sedang bertanda biru. Kemudian kita buat output variabelnya dengan namanya status gizi. Oke, kemudian kita klik di change. Nah, setelah itu kita klik di old and new values di sini. Nah, disinilah tempat kita menentukan kategorinya dengan memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan tadi Kementerian Kesehatan. Kita mulai dari kurus, ini dikategorikan kurang dari 18,5, berarti dia ada di batas bawah. Ketika di batas bawah, yang kita klik adalah range lowest true value. Dari sini kita ketikkan 18,49. Kenapa Bu kita ketikkan 18,49? Karena yang masuk kategori kurus itu adalah kurang dari 18,5. Berarti 18,5 itu sudah masuk di normal. Maka dikatakan kurus itu kita mulai dari 18,49. Kemudian kita beri value 1. Lalu kita add-kan. Oke, kemudian untuk kategori normal ini ada di 18,5 sampai 25,0. Berarti karena datanya adalah range atau antara, berarti yang kita klik di range. Kemudian yang kita masukkan adalah 18,50 sampai 25,00. Nah, ini dia masuk di kategori yang kedua, yaitu normal. Kemudian kita add. Lalu kategori ketiga ini adalah kategori gemuk. Ketika nilai EMT ini 25, lebih besar dari 25 sampai 27. Berarti range-nya kita ketikkan bukan 25, tetapi 25,01. Karena tadi range untuk normal ini adalah 18,5 sampai 25. Berarti 25 itu masuknya masih normal. Tapi ketika 25,00001 itu berarti dia sudah masuk ke kategori gemuk. True-nya ini sampai 27. Kemudian kita beri value 3. Lalu kita add. Nah, yang terakhir dikatakan obesitas itu ketika IMT itu lebih dari 27. Berarti yang kita pakai adalah range value true highest. Kita klik dulu, kemudian kita klikkan 27,01. Perlu diingat, jadi 27 masih masuk normal, berarti masih masuk gemuk, berarti mulai obes itu ketika 27,01. Kemudian ini kita value 4. Kemudian kita kita add dulu lalu kita continue.
Nah, ini sudah terbaca semua data yang 18,49 itu 1, 1850 sampai 15 itu 2, 2501 sampai 27 itu 3, dan 2701 ke atas ini adalah masuk kategori 4. Kemudian kita continue. Lalu kita oke. Nah, kita lihat di variable view. Nah, status gizi ini sudah ketemu. Nah, sebelum itu kita harus memberikan value supaya kita tidak lupa. Jadi kita klik di value-nya. Tadi 1 adalah kategori kurus. Kemudian di add. Kemudian 2 itu kategori normal. Lalu di add. Kemudian 3 itu masuknya kategori gemuk. Kemudian dia di add. Lalu untuk 4 ini kategori obese. Kemudian dia di add. Nah, setelah itu baru di OK. Data yang dihasilkan nanti akan kelihatan ya, saudara sekalian. Ini dia data status gizinya. Normal, gemuk, normal, obes, kurus. Nah, ini sudah terlihat, sudah kelihatan datanya. Oke, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pengkategorian status gizi, kemudian perhitungan IMT, nah kita juga akan mengkomput atau menghitung total skor pengetahuan yang sudah kita kumpulkan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 25. Caranya kita masih di menu transform. Kemudian kita lihat di compute variable. Oke. Lalu kita tuliskan di sini skor pengetahuan. Nah, ini kita hapus dulu. Lalu skor pengetahuan ini nilainya dari mana? Berarti dia dari perhitungan P1, P2, P3 sampai seterusnya. Kita masukkan satu persatu. P2 tambah P3. Oke. Tambah P4. Kemudian kita tambah di P25 sampai terakhir. P1, P2, bla 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 sampai ke P25, kemudian di OK. Nah, setelah OK, ini akan terlihat skor pengetahuannya. Nah, ini adalah hasil skor pengetahuannya. Oke, selanjutnya ini yang akan kita lakukan adalah pengkategorian umur. Nah, cara melakukan kategori umur itu sama dengan cara kita tadi mengkategorikan dari IMT menjadi status gizi. Jadi kita masih klik di transform, kemudian recode into different variable. Yang mau kita recode adalah ini tadi umur. Nah, umur ini kita buat kategori umur sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Ini di remove dulu semuanya karena ada bekas perhitungan kita ya. Jadi kita remove dulu. Kemudian perhitungan umur ini kita bagi menjadi remaja di 10 sampai 19 tahun, usia produktif di 19 sampai 44 tahun, kemudian di pralansia di 45 sampai 59 dan lansia di lebih dari 60 tahun. Nah, yang pertama kita mau kategorikan remaja. Remaja ini kita kategorikan dari usia 10 hingga 19. Berarti 10,00 sampai 19. Berarti kita klik di 19,00. Kita kasih value 1. Lalu kita add. Kemudian yang kedua, ini adalah usia dewasa. Itu kita
ketikan 19,01 sampai 44 tahun. Oke, kita klik di 2. Kemudian untuk pralansia itu di 45. Oke, berarti mohon maaf ini kalau pralansia mulai 45 berarti ini kita 44 sampai 44,9. Lalu untuk lansia atau pralansia itu kita mulai dari 44,5, 445,0 sampai 5900. 99 karena lansia dimulai dari 60 tahun. Kemudian kita klik 3. Yang terakhir adalah highest, itu kita di atas 60 tahun. Kemudian kita value 4. Kemudian kita continue, kita add dulu, lalu kita continue. Lalu klik di OK. Nah, ini sudah ketemu kategori umur, kemudian jangan lupa kita beri value-nya. 1 untuk remaja, kemudian 2 untuk dewasa, kemudian 3 untuk pralansia, kemudian 4 untuk lansia. Oke, kemudian kita add. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat data kita sekarang semuanya sudah ter-record dengan baik. Bisa kita lakukan perhitungan univariat atau perhitungan dari masing-masing data. Kita mulai dulu dari data yang berbentuk kategori atau kelompok. Nah, kita bisa klik di Analyze, kemudian klik di Descriptive Statistic. Nah, ini bisa kita lihat di Frequencies untuk melihat data yang bersifat kategori. Klik di frekuensi, lalu masukkan jenis kelamin, kemudian tadi yang bentuknya adalah kelompok, itu berarti jenis kelamin, status gizi, dan kategori umur. Lalu klik di statistik. Nah, ini data apa yang mau dikeluarkan, tergantung apa yang mau diinginkan. Misal saya klik minimum dan maksimum serta standar deviasi, kemudian continue. Kemudian chart-nya, nah ini adalah diagramnya, mau diagram apa, mau bar, pie, atau histogram. Kalau misal kita mau pilih pie, nah ini nanti mau ditampilkan dalam bentuk frekuensi atau persentase. Nah ini ada pilihannya. Jadi misal kita pilih di persentase, kemudian di continue. Kemudian untuk formatnya, ini biarkan saja, yang pasti dia di cascading, kemudian di compare variable, lalu di continue. Setelah itu, klik di OK. Nah, seluruh pengerjaan atau hasil uji yang dilakukan di SPSS nanti akan tampil di output-nya. Nah, ini adalah output-nya. Nah, selalu pastikan bahwa tidak ada data yang missing atau hilang. Nah, ini missingnya 0, berarti memang tidak ada data yang hilang. Nah, ini bisa dilihat. Oh, yang laki-laki ini 91 orang, 41,9%, dengan perempuan 126, persentasenya 58,1. Kemudian yang kurus ada 36, normal 127, gemuk 19, obes 35. Ditampilkan berdasarkan persentasenya juga. Begitu juga dengan kategori umur, ada dewasa, remaja, dan pralansia. Ternyata tidak ada responden yang usianya lansia. Jadi ternyata ada 52 remaja, 161 dewasa, dan 4 orang lansia. Nah, ini kita sudah mendapatkan descriptive
deskriptifnya, hasil analisis deskriptif untuk bentuk kategori atau kelompok. Jadi yang bentuknya adalah data kelompok ya, kelompok laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan tadi analisis atau deskriptif dari kategori atau data kelompok, kita akan coba di data yang numerik. Nah, kalau data numerik kita lihatnya di explore atau deskriptif juga bisa, boleh, deskriptif boleh. Yang kita mau lihat adalah kalau bentuknya berupa numerik berarti umur, lalu berat badan, boleh tinggi badan dalam meter, lalu boleh IMT, kemudian boleh skor pengetahuan. Klik. Nah, ini adalah data yang skalanya berupa numerik atau data kontinum. Ini lalu kita option. Nah, yang mau dilihat apa? Min, rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, kemudian minimum dan nilai maksimum. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita kembali lagi ke output. Ini dia outputnya, hasil dari deskriptif statistik. Nah, ini ternyata bisa dilihat ada di skor pengetahuan ini ternyata yang kehitung hanya 216. Berarti ada yang satu yang missing. Nah, itu nanti bisa di cleaning lagi datanya. Nah, di umur nilai minimumnya 13, maksimumnya 57,35. Nah, ini memperlihatkan umur usia yang paling rendah mengisi kuesioner dan paling tinggi mengisi kuesioner. Ada di rata-ratanya di 24,48. BB-nya paling rendah di 25, paling tinggi di 106. Tinggi badannya, nah ini ada yang cuma 66, ada yang 183. Nah, ini bisa di cleaning lagi nanti datanya. Kemudian IMT-nya ada yang 13, ada yang 94,12. Nah, ini normal nggak nih kok 13? Masa IMT-nya orang 13 kan kayaknya nggak mungkin. Kemudian skor pengetahuan ada yang 11, ada yang 25. Nah, begini. Oke, setelah saya teliti, ini ternyata ditemukan bahwa ada data yang ekstrim, ini di TB meter, ini ada 0,66. Nah, ini ada kemungkinan bahwa perhitungannya yang salah atau memang input datanya yang salah. Jika memang mau dikoreksi atau dibenarkan, ini bisa. Tapi untuk perhitungan IMT, kemudian pengkategorian status gizi itu harus diulangi lagi. Karena ketika kita ngerubah ini secara otomatis IMT itu tidak bisa berubah. Beda ketika kita menggunakan di Excel. Nah, ini saya rubah jadi 1,66, IMT-nya masih tetap 94,12. Jadi, lebih baik kalau memang sudah dilakukan analisis data, lebih baik memang dihilangkan kalau sudah terlanjur sampai presentasi dan lain sebagainya. Tapi kalau belum terlanjur, silahkan boleh diperbaiki datanya, kemudian diulangi untuk analisis statistiknya. Ini saya cut untuk penjelasan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana untuk datanya. Apa sudah terlihat lebih masuk akal atau tidak? Nah, ini adalah hasil dari deskriptif statistik yang baru. Oke, sambil kita lihat lagi kok ada ini MT yang 13,24, kita cari dulu penyebabnya kira-kira di mana, data yang mana.
Oke, kita sudah ketemu dengan, orang yang atau responden yang dia ditemukan IMT-nya ini 13,24. Kalau kita lihat tinggi badannya 31, kemudian, tinggi badannya 153, berat badannya 31, kemudian umurnya ada di 13,99. Nah, ini mungkin memang make sense, memang orangnya terlihat, sudah tinggi sekali, kemudian, berat badannya memang hanya 31. Setelah kita cross check datanya masuk akal, berarti boleh kita lanjutkan. Oke, kemudian nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk menentukan uji statistik apa yang kita pakai adalah melakukan uji normalitas. Nah, bagaimana cara melakukan uji normalitas? Kita lihat di video selanjutnya.